Halo Sobat Tututak, ketemu lagi dengan saya di channel Tututak. Nah, di video ini saya akan membuat sesuatu yang sedikit berbeda yang mungkin sebelumnya belum pernah saya lakukan, karena saya akan membahas mengenai pengenalan dasar Microsoft PowerPoint. Kalau misalnya kamu memang sedang belajar PowerPoint atau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut tentang Microsoft PowerPoint, silahkan stay tune dan nonton video ini sampai habis. Sebelum video ini Oke teman-teman, sebelum dimulai saya mau mengucapkan dulu minal aidin wal faizin dan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin sedikit terlambat karena saat ini sudah seminggu dari lebaran ya. Tapi kemarin karena saya sempat libur lebaran, jadi saya baru sempat untuk upload video hari ini. Tapi tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan mohon maaf. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang PowerPoint, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasi di channel Tutotak ini supaya kamu bisa terus dapat informasi penting atau berguna untuk tutorial kamu semua. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam Microsoft PowerPoint. Saya klik Microsoft PowerPoint. Mungkin kalau misalnya ada yang belum tahu apa itu Microsoft PowerPoint, saya akan memberikan sedikit pengenalannya. Microsoft PowerPoint itu sebenarnya adalah aplikasi yang digunakan untuk presentasi, untuk membuat slide presentasi. Kalau misalnya kamu sedang kuliah atau misalnya kamu yang sedang kerja, akan sering biasanya diminta untuk presentasi, baik itu oleh atasan kamu ataupun oleh dosen kamu. Nah, aplikasi apa yang digunakan? Ya, PowerPoint ini. Kenapa? Karena dia sebenarnya merupakan sebuah powerful tool. Dan selain juga bisa membuat slide presentasi, sebenarnya banyak orang yang menggunakannya untuk membuat proposal atau membuat company profile. Ada banyak aplikasi yang sebenarnya bisa digunakan, tapi beberapa orang prefer untuk menggunakan PowerPoint. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali PowerPoint digunakan selain untuk presentasi, tapi juga untuk image editing ataupun mungkin untuk membuat video. Emang bisa? Bisa. Itulah kekuatannya PowerPoint. Jadi sebenarnya pada awalnya dia dibuat untuk slide presentasi, tapi saat ini banyak orang yang mulai shift untuk menggunakannya sebagai video editing atau juga sebagai image editing. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang itu, silakan komen di bawah dan saya mungkin akan membahasnya di video-video saya berikutnya. Sekarang saya sudah buka PowerPoint ini dan kebetulan saya sudah mempunyai 3 slide. Mungkin saya tidak perlu membahas mengenai cara membuka aplikasinya dan juga cara membuat file barunya ya, karena pastinya itu sudah sama di semua Microsoft Office dan teman-teman saya asumsikan sudah tahu semua. Nah, di sini ada 3 slide yang sudah saya bikin, yaitu pertama judul slide, section header, dan juga isi dari slide-nya. Ini saya hapus ya, saya ganti. Nah, sebenarnya apa sih bedanya? Judul slide ini sebenarnya adalah cover, dan kemudian section header ini bisa kita gunakan sebagai subjudul, dan juga ini bisa kita gunakan sebagai isi dari slide-nya. Di sini kita tidak akan membahas mengenai cara membuat slide-nya, tapi saya akan membahas mengenai pengenalan dasar, yaitu layout dan interface dari PowerPoint tersebut. Di sini di tampilan awal teman-teman akan masuk ke ribbon home. Di ribbon home ini sebenarnya ada tools-tools yang bisa digunakan sama seperti saat kamu sedang menggunakan Microsoft Excel ataupun Microsoft Word. Jadi di situ kita bisa membuat new slide, layout, reset, dan section. Apa sih new slide itu? New slide itu adalah yang ada di sebelah kiri saya. Ini adalah slide. Jadi kalau dalam Microsoft Word kita bikinnya per halaman, kalau ini kita bikinnya per slide. Contoh, saya mau bikin slide baru. Nah, maka dia akan muncul slide baru di bawah sini yang previewnya. Thumbnailnya ada di sini, tapi isinya bisa kita lihat di kolom sebelah kanan. Nah, slide ini kita bisa ganti layoutnya. Kalau kita klik layoutnya ini kita mau slide ini untuk apa? Untuk title. Kalau untuk title atau judul kita bisa pilih yang ini. Tapi kalau kita mau title and content, kita bisa pilih yang ini. Maksudnya title and content seperti apa? Seperti yang ini ya. Slide yang nomor 3. Nah, kemudian ada lagi section header. Section header seperti apa? Ini slide yang nomor 2. Dan kemudian ada banyak lagi, itu content, comparison, atau mungkin judul saja, atau mungkin blank, atau content dengan caption, picture with caption. Tapi jujur, yang biasanya sering digunakan itu hanyalah 3 slide di atas ini: title, section header, dan title and content. Bahkan ada beberapa orang yang membuat presentasi tidak menggunakan section header. Terserah, itu mungkin selera atau mungkin kebutuhan masing-masing ya. Nah,
setelah kita membuat slide, kita bisa ketikkan apa judul dari slide tersebut. Kemudian kita bisa masukkan isinya poin per poin. Kenapa poin per poin? Karena Microsoft PowerPoint itu balik lagi di namanya adalah poin, jadi berdasarkan poinnya. Nah, mungkin salah satu tips buat kamu yang mau melakukan presentasi, jangan cerita di dalam slide Microsoft PowerPoint. Tapi PowerPoint ini lebih untuk menyajikan secara poin dan secara visual, tapi ceritanya adalah melalui verbal. Jadi di sini kamu jelaskan hanya poinnya, tapi saat kamu menjelaskan presentasi tersebut di depan dosen atau atasan kamu, baru kamu jelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan poin tersebut. Jadi jangan mencantumkan penjelasannya secara detail di dalam poin ini, tapi jelaskanlah secara verbal, karena itu akan membuat kamu terlihat lebih menguasai materi. Ini sekedar off the record tips ya. Lanjut ya. Di sini mungkin ada juga untuk formatting, ada font, ada bold, ada ukuran huruf, dan juga ada warna huruf dan kawan-kawan, sama persis seperti di dalam Microsoft Word. Dan ini juga ada formatting juga untuk align, untuk bullet, untuk numbering, text direction, ada juga smart art. Smart art itu apa? Nah, nanti saya jelaskan ya. Dan kemudian ini ada shape dan juga ada quick style. Ini basically standar sih, sama seperti dalam Microsoft Word ataupun Office, karena semua standar Microsoft Office pasti ada tools-tools seperti ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya tidak akan menjelaskan ini lebih lanjut ya, tapi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan taruh di komen. Nah, kemudian saya masuk ke menu insert atau ribbon insert. Sama seperti dalam Microsoft Office lainnya, insert ini adalah tempat di mana kita bisa memasukkan apa elemen-elemen yang kita inginkan untuk ke dalam slide, seperti picture, table, shape, smart art, chart, dan lain-lain. Nah, di sini di dalam Microsoft PowerPoint ini disebut dengan text box. Terkadang ada kalanya kita mau membuat like text box yang lebih dari satu. Ini kita bisa kecil. Saya akan memberikan contoh. Ini kita kecilkan dulu. Kemudian saya klik text box di sini dan saya bikin lagi. Di sini saya bisa ketikkan apapun yang saya mau. Mau lebih dari 2 boleh. Kita klik insert lagi dan kemudian kita masukkan text box lagi dan kita ketikkan lagi. Jadi terserah kamu. Kamu mau masukkan beberapa text box pun itu tergantung kebutuhan dan selera kamu ya. Nah, di sini ada memasukkan gambar, kamu mungkin sudah tahu, tapi saya tidak akan bahas lagi secara detail ini semua, tapi saya akan membahas mengenai smart art. Jadi beda dengan chart ya. Chart ini mungkin saya sudah bahas di video saya sebelumnya mengenai chart di Microsoft Word dan Excel, caranya sama persis, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau perlu silahkan tanya di komen juga. Tapi di sini saya akan bahas mengenai smart art. Nah, ini adalah shape atau bentuk yang sudah template yang bisa kita gunakan untuk presentasi kita. Misalnya kita mau membuat sebuah presentasi mengenai proses. Oke, saya masuk ke proses, kemudian saya pilih smart art ini, kemudian saya pencet oke. Lihat, oh ini biar rapi, saya masukkan di slide baru ya teman-teman. Saya undo dulu, saya bikin slide baru, kemudian saya insert smart art proses. Ada banyak proses, contoh proses yang bisa kamu coba, tapi untuk contoh kali ini saya akan pilih yang ini. Saya pencet oke. Nah, ini contoh template proses. Sebagai contoh saya akan membuat proses untuk makan. Pertama, ambil piring, ambil nasi, ambil lauk. Nah, ini cuma ada 3, tapi saya butuh lebih dari 3. Gampang, saya cuma tinggal pencet enter di sini. Saya ke sini, kemudian saya pencet enter, maka dia akan nambah secara otomatis. Di sini kita memasukkan mulai makan, kemudian selesai. Oke, simpel bukan? Jadi hanya dengan melakukan hanya dengan memasukkan smart art yang ada di sini, kita sudah bisa dapat bentuk template proses yang ada.
Nah, smart art itu bisa dipakai untuk apa aja? Ada banyak. Misalnya kita bisa bikin untuk list. Ini adalah contoh list atau daftar. Proses, cycle itu adalah rotasi ya, perputaran. Hierarki, ini yang biasanya mau bikin struktur organisasi. Relationship atau hubungan, matrix, bentuk piramid, bentuk gambar, atau ini yang bisa di-download di office.com. Jadi ada banyak smart art yang bisa kamu pilih sebenarnya, dan ini berfungsi banget untuk menambahkan materi visual di dalam presentasi kamu supaya tidak terlihat hanya tulisan aja, tapi lebih ada visualnya sehingga lebih terlihat menarik. Oke, kita lanjut ke desain. Nah, desain ini lebih berfokus untuk desain slide kamu. Di sini ada beberapa contoh desain. Kalau kita klik panah bawah ini akan keluar semua contoh desain yang ada. Kamu bisa pilih desain yang kamu mau. Misalnya saya pilih ini, dia akan berubah desainnya. Atau saya ganti dengan yang ini, bisa juga. Jadi kamu tinggal pilih sesuai desain apapun yang kamu inginkan dan kamu selera. Dan sebenarnya ada beberapa pilihan alternatif desain yang sebenarnya bisa kamu download online. Di sini kan ada pilihan untuk browse for themes. Nah, ini sebagai contoh saya akan pilih yang dulu ini ya. Nah, terlihat lebih visualnya lebih enak kan, lebih terlihat lebih menarik ketimbang tadi hanya plain putih saja. Warna kamu bisa setting juga sebenarnya. Di sini ada pilihan efek warnanya. Misalnya kalau ini kan warnanya lebih kayak warna-warna netral ya. Saya mau ganti warnanya dengan lebih bright yellow. Jadi akan berubah warnanya. Jadi ini juga bisa kamu ganti sesuai dengan selera kamu. Atau red, serah, kamu bisa ganti apapun dengan sesuai selera kamu sendiri. Di sini kita juga bisa menentukan size dari slide-nya, standar atau widescreen. Biasanya kita menggunakan widescreen, tapi misalnya kamu punya ukuran khusus, kamu juga bisa masukkan di custom slide ini ya. Kita bisa masukkan sesuai dengan incinya yang kamu mau. Kemudian ada juga format background. Di sini backgroundnya kan sebenarnya sudah ada daun-daun ini. Tapi misalnya kita mau ganti, kita juga bisa ganti. Kita bisa ganti dengan solid fill, artinya full warna semua, gradient fill, gradasi. Kita bisa isi dengan gambar atau tekstur, atau dengan pola tertentu, atau di hide malah. Jadi ini tergantung, balik lagi tergantung kebutuhan dan selera kamu semua. Oke, sekarang kita masuk ke transition. Transition itu apa? Transisi itu proses animasi yang terjadi saat slide 1 berganti ke slide 2. Jadi saat kamu move dari satu slide ke slide berikutnya itu ada proses transisi. Dan di situ bisa kita setting animasinya. Nah, di sini ada beberapa macam-macam animasi. Push, wide, split dan lain-lain. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kamu masing-masing. Di sini saya akan coba, saya masuk ke slide nomor 2 ini dan kemudian saya pilih push. Nah, lihat, perhatikan. Jadi nanti saat transisi yang terjadi akan si PowerPoint itu akan membuat sebuah efek seperti ini. Atau misalnya kita wipe. Nah, beda-beda kan? Ini semua tergantung sesuai selera kamu semua. Di sini kita juga sebenarnya bisa setting sound, durasi, dan masih ada advanced slide optionnya lagi. Tapi karena ini pengenalan dasar, saya tidak akan membahas terlalu banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, seperti biasa, silakan tulis di komen bawah. Mungkin bisa saya buatkan video khusus mengenai animasi PowerPoint. Kemudian di sini ada animasinya itu sendiri. Loh, maksudnya apa? Tadi kan sudah ada transisi, kenapa sekarang ada animasi lagi? Nah, perbedaannya adalah kalau transisi itu adalah transisi antara satu slide dengan slide berikutnya. Sedangkan animation ini adalah isi di dalam slide-nya. Jadi misalnya gini, saya klik judulnya, isi slide 1 ini, kemudian saya pilih animasinya fly in. Lihat, jadi nanti bentuknya akan seperti itu. Animasinya kan, nah saya ganti floating jadi seperti ini. Saya pilih wheel, akan berubah seperti itu. Ininya, poin-poin yang kita tulis di sini, ini bisa juga dianimasikan. Saya klik tulisannya, kemudian saya klik animasi fly in ya. Lihat. Nah, animasi ini
bisa terjadi saat teman-teman melakukan slideshow-nya. Kita masuk ke menu berikutnya, yaitu menu slideshow. Di sini ada menu slideshow. Kalau misalnya kita klik tombol from beginning, maka PowerPoint itu akan masuk ke dalam mode slideshow. Kita lihat. Jadi dia akan menampilkan tampilan full, tidak ada toolbar, tidak ada thumbnail yang ada di sebelah kiri, jadi full. Ini digunakan saat kamu memang sudah mau presentasi. Kalau kita pencet enter, lihat transisi yang tadi mulai terjadi. Dan kalau kita masuk enter lagi, kita masuk ke slide berikutnya di mana kita setting animasinya. Saya pencet enter lagi, animasi pertama jalan, saya pencet enter lagi, animasi keduanya jalan, dan juga berikutnya, dan juga berikutnya. Ini karena saya tidak setting apa-apa ya, jadi tidak ada animasi yang terjadi. Nah, itu animasi dan transisi itu bisa kita lihat saat kita melakukan slideshow atau presentasi. Nah, di sini di menu slideshow ini ada pilihan kita mau slideshow dari beginning atau dari awal atau dari slide tertentu. Misalnya kita sedang ada di slide 2, kemudian kita klik from current slide, jadi dia hanya akan memunculkan slideshow mode dari slide kedua saja. Nah, ini yang biasa digunakan, yang dua ini. Atau teman-teman juga sebenarnya bisa mengklik yang ada di sini, slideshow ini. Ada tombol di kanan bawah, klik dan maka dia akan masuk ke menu slideshow. Atau di keyboard cukup tinggal pencet F5, maka dia akan memunculkan slideshow mode lagi. Nah, di sini masih ada beberapa pilihan lain untuk slideshow, tapi biasanya jarang banget digunakan. Tapi kalau misalnya memang mau saya membahas lebih lanjut, silahkan komen ya. Kemudian kita masuk ke review. Review ini jarang sekali digunakan ya. Kita masuk ke review. Di sini ini biasanya review saat dokumen kita perlu direview oleh orang lain, misalnya seperti atasan kita atau mungkin seperti dosen kita, maka dia bisa memasukkan komen di dalam sini untuk mereview apa isi dari slide ini. Dan kemudian di sini ada view. Nah, view ini tampilan untuk kita melihat sih sebenarnya. Kita mau lihat dalam bentuk normal atau outline view seperti ini atau seperti ini. Jadi itu semua tergantung kamu senangnya yang mana. Nah, di sini ada beberapa pilihan view lain yang bisa kamu otak-atik aja. Di sini yang bisa kamu lihat, di sini juga bisa kamu ngeluarin rulernya, ada grid line-nya juga atau ada guide-nya juga. Di sini sebenarnya kalau kamu mau mengenal lebih banyak tentang fitur-fitur yang ada di ribbon ini, saya tidak akan membahas di dalam video ini lebih detail karena videonya bisa-bisa 3 jam sendiri. Tapi sebenarnya kamu bisa coba untuk belajar dan buka PowerPoint dan coba otak-atik sendiri, karena belajar itu sebenarnya paling bagus kalau kamu melakukannya secara langsung, apalagi secara otodidak. Karena saya sendiri semua yang saya pelajarin itu saya pelajari secara otodidak. Kalau saya nggak tahu, saya akan coba tanya sama Mbah Google. Tapi itu yang akhirnya bikin saya untuk jadi lebih menguasai dan lebih mengingat materi ketimbang saya hanya simply bertanya, diajari, dituntun dan sudah selesai. Jadi saran saya, kalau misalnya kamu mau lebih in-depth, silahkan coba kotak-atik sendiri. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh tanya saya kapanpun di kolom komen. Atau misalnya perlu saya buatkan materi khusus, silahkan cantumkan juga di komen, maka saya akan membuatkan sebuah materi khusus untuk kamu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Jangan lupa cek video-video saya lainnya di channel Tutotak ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan hit notification bell supaya kamu bisa mendapatkan terus update dari channel Tutotak kami. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.